Assalamualaikum. Mengembangkan channel YouTube mulai dari nol hingga gajian. Tentu saja itu memerlukan proses yang begitu panjang. Saya rasa teman-teman di sini sudah mulai paham ya. Karena ya begitu banyak sudah semua tutorial yang kalian inginkan tentang seputar YouTube itu sudah bertaburan di YouTube. Pastinya kalian sering mencari dan pastinya kalian sering menonton. Saya beri judul video ini cara mengembangkan channel YouTube mulai dari nol hingga gajian. Di sini saya tidak memberikan istilahnya cara daftar AdSense sebagai macamnya ataupun segala jenis bentuk untuk menuju ke gajian tersebut, tapi di sini sebagai motivasi atau langkah-langkah atau tips-tips supaya kita bisa terus berkelanjutan membangun channel YouTube ini. Teman-teman, sebagai pemberitahuan bagi kalian yang pertama kali melihat channel ini, pastinya ya mungkin agak bingung. Karena tentu saja kalian klik channel ini, tentu kalian melihat banyak sekali jenis tutorial-tutorial yang bercampur. Ya khususnya memang masih di bidang tutorial. Teman-teman, channel ini dulu adalah channel yang memberikan seputar YouTube, artinya tutorial YouTube. Namun saya selingi ya tutorial lainnya. Bagi subscriber saya yang lama pasti sudah tahu, pasti tidak heran lagi karena channel ini memang dulu dikhususkan untuk ya istilahnya membimbing ataupun ya memberikan sebuah edukasi untuk YouTubers pemula. Teman-teman, sebagai pemberitahuan juga kepada kalian semua, di tahun 2023 ini setelah saya lihat-lihat ataupun setelah saya istilahnya penelitian teman-teman, dalam arti kata saya sudah mencari sebab ataupun saya lihat-lihat sebuah channel yang mirip dengan saya ataupun yang berbeda dengan saya lihat di tahun 2023 ini adalah tahun yang memang sulit untuk mendapatkan atau mendatangkan penonton. Pahami teman-teman ya. Nah, untuk pemula ketika kalian mulai memang di awal-awal itu sangat sulit. Bahkan lebih sulit lagi setelah kalian monetisasi. Setelah iklan kalian aktif. Bahkan lebih sulit lagi ketika kalian sudah memiliki banyak subscriber tapi tidak memiliki penonton. Kalian bingung di mana sebabnya. Terkhusus saya pribadi, saya sendiri di channel ini ketika kalian melihat jumlah subscriber dan penonton di video saya ini tidak sesuai dengan jumlah subscriber dan penonton yang saya dapatkan. Pertanyaannya, apakah subscriber yang saya miliki itu hasil daripada beli? Jawabannya tentu saja tidak. Saya yakin bagi kalian yang mengetahui channel ini dari dulu, saya yakin ataupun kalian yang mengikuti dari dulu tahu persis bahwasanya saya mendapatkannya mulai dari nol hingga sekarang itu secara alami. Untuk membangun channel YouTube mulai dari nol teman-teman, khususnya kalian yang baru memulai atau sudah memulai atau sudah merintis, hal yang pertama kalian lakukan adalah jangan terlalu banyak trik-trik yang berbagai macam jenisnya, trik inilah trik itulah. Tidak teman-teman, hanya saja ya trik itu memang perlu tapi tidak perlu kalian harus berambisi mendapatkan trik-trik yang bagus. Ikuti saja alurnya secara perlahan. Hal yang harus perlu kalian siapkan adalah sebuah ide atau konten apa yang akan kalian buat. Atau tanya dulu pada diri kalian apa yang kalian sukai. Jenis video apa yang kalian sukai. Tentu saja kalian kuasai pastinya teman-teman. Misalnya tutorial memasak atau hobi kalian itu jalan-jalan atau memancing atau tutorial dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah memiliki sebuah prinsip, fokus pada tujuan. Tujuan kalian apa teman-teman? Kalian ingin memiliki sebuah misalnya prinsip kalian membangun channel YouTube dalam setahun 1000 subscriber. Itu saja teman-teman. Tidak perlu misalnya nanti kalian melakukan beli jam tayang, kemudian beli jasa view atau dan lain sebagainya. Khususnya ya misalnya kalian beli penambah subscriber, itu tidak perlu teman-teman. Datangkan saja penonton tersebut secara alami. Walaupun nanti misalnya penayangan rendah tidak apa-apa. Penting terus berjalan, jangan menyerah. Kalau kalian menyerah berarti kalian gagal. Ya, boleh lelah, boleh capek, boleh istilahnya kita katakan saja mengeluh pun boleh teman-teman. Tapi di dalam kamu mengeluh itu kamu terus berbuat.
Karena kenapa? Kalau kamu mengeluh terus berhenti ya gagal. Tapi kalau kamu mengeluh terus berbuat, kamu akan mendapatkan nanti istilahnya yang tidak kamu duga dari video yang kamu buat. Paham ya teman-teman? Artinya untuk membangun sebuah channel YouTube perlu dasar yang tekad yang kuat. Dasarnya itu tekad yang kuat. Tujuannya itu harus jelas. Misalnya ya memang tujuannya karena uang kita katakan. Tetapi maksud saya kalian itu harus memiliki prinsip atau target. 1000 subscriber harus saya dapatkan setahun. Itu dulu teman-teman, itu dulu dasarnya. Jika sudah, teruslah berlanjut, terus berjalan. Misalnya 1 minggu sekali kalian upload video, lihatlah saya sendiri teman-teman. Di sini saya mengalami sangat kesulitan untuk mendapatkan penonton. Sebabnya apa? Sebabnya saya kurang jelas tahu. Karena kenapa? Dari channel-channel yang saya lihat ataupun jenis-jenis konten, channel yang memiliki jenis konten yang hampir sama dengan saya, khususnya tutorial, itu rata-rata subscribernya banyak tetapi penontonnya tidak ada. Setelah saya pahami, ya memang di tahun ini begitu dulu. Dan jenis konten tutorial itu ya memang ditonton ketika dibutuhkan. Paham ya teman-teman? Ditonton ketika dibutuhkan. Berbeda dengan film komedi atau musik dan lain sebagainya, itu berbeda. Karena kita memang membutuhkannya setiap hari di waktu luang. Tetapi kalau konten tutorial ditonton ketika dibutuhkan teman-teman. Paham ya? Nah, kalian menonton video ini, misalnya kalian memang mencari tadi cara membangun channel YouTube mulai dari nol. Tentu kalian tonton misal. Nah, itu kan karena kalian membutuhkan. Makanya kalian tonton. Tapi saya tidak putus asa. Seharusnya saya lebih sedih dibandingkan dengan kalian yang baru memulai. Karena channel ini sudah memiliki subscriber namun penontonnya rendah. Saya tidak masalah, namun saya terus berlanjut. Karena kenapa? Di balik itu nanti teman-teman, kita terus upload, kita terus membuat konten. Maka di balik itu semua nanti pasti akan kembali normal. Artinya penayangan kita akan kembali banyak seperti itu. Buat kamu yang baru memulai, apakah kamu menyerah atau lanjut? Tinggal putuskan saja. Kalau kamu ragu-ragu ya stop saja teman-teman. Intinya teruslah membuat video teman-teman. Semakin banyak video yang kamu upload, salah satunya pasti akan naik viewersnya, pasti akan meningkat. Kemudian tips yang akan saya berikan istilahnya begini teman-teman. Bang, bisakah ketika kita nanti menonton video yang besar, saya nggak tahu entah ini trik macam apa, saya nggak tahu teman-teman. Ketika kita menonton video channel besar, terus video kita itu akan tampil di channel-channel yang lain ataupun di channel-channel yang besar teman-teman. Sepengetahuan saya dan menurut saya dan menurut logika serta akal saya, misalnya kalian menonton video Udo Farno, supaya video kalian itu tampil di beranda saya. Kalian menonton video channel yang besar supaya channel video kalian muncul di berandanya yang channel besar ini. Ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Saya nggak tahu entah ini trik macam apa. Yang jelas saya beritahu kepada teman-teman, menurut saya itu tidak ada. Kalian tonton video saya sampai full misal, terus nanti kalian berharap video kalian tampil di beranda saya. Itu tidak akan pernah terjadi. Itu tidak akan pernah teman-teman, itu tidak akan pernah. Bagaimana mungkin, istilahnya begini, penayangan kalian rendah, misalnya umpama ya, penayangan kalian rendah, terus kalian berharap video kalian bisa tampil ke saya. Tidak, itu semua sistemnya sistem algoritma. Dan tidak ada trik-trik yang istilahnya menonton video sendiri agar video kita itu direkomendasikan. Tidak. Seberapa sanggup kamu menonton video sendiri? Minimal 4 HP, durasi video kamu 10 menit, berarti 4 HP ini 40 menit. Tidak, yang like berapa teman-teman? Kenapa video seseorang itu bisa tampil di beranda? Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pertama, ya jenis retensi penonton di situ bagus. Tetapi tidak cukup 4 HP ini, menonton sampai habis dari 4 HP ini, tidak cukup untuk membuat video kita itu tampil di berandanya orang lain. Tidak cukup.
Karena kenapa? Banyak faktor. Pertama, retensi penonton bagus, jumlah like, jumlah orang berkomentar, atau jumlah berinteraksi di dalam video tersebut. Seberapa banyak komentar itu mempengaruhi video tersebut direkomendasikan, karena YouTube akan mencatat interaksi di dalam konten tersebut. Kalian tidak langsung berkomentar di video ini, tapi kalian secara tidak langsung sudah berkomentar lewat komentar di video ini. Itu nanti direkomendasikan. Memiliki banyak faktor teman-teman kenapa video itu bisa tampil di beranda seseorang. Tidak karena nanti kalian tonton video saya sampai full lalu kalian berharap video kalian tampil ke saya. Itu saya nggak tahu entah macam apa sistemnya itu, tapi saya rasa ya karena belum ada penjelasan langsung dari tim YouTube, saya tidak masuk akal. Karena itu pertanyaan seseorang juga, makanya saya jawab itu tidak ada teman-teman. Yang intinya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, buat saja video yang kamu sukai. Setelah kamu melihat video yang kamu sukai ini, kamu cari tahu targetmu ada nggak, itu dulu. Nah misalnya kamu ingin membuat video menjahit, itu kan adalah jenis hobi kamu sukai. Setelah kamu sukai, kamu pahami dulu. Kira-kira video menjahit atau tutorial menjahit ini dibutuhkan nggak? Ada nggak penontonnya? Ada nggak target kita? Ada nggak audiensnya? Ketika sudah ada, itu saja kamu urus terus. Tanpa kamu harus repot-repot nanti menonton video kamu sendiri, mengumpulkan satu kampung untuk menonton video kamu sendiri. Yang ada kamu kena caci makian. Kenapa? Ya, temanmu kamu suruh nonton video, yang lama-lama ya temanmu jenuh juga nonton videomu sendiri. Jangan kamu paksa hobi orang lain menonton agar kamu satu hobi dengannya teman-teman. Palingan sehari 2 hari dia mau, selebihnya tidak teman-teman. Ya intinya terus buat video yang memang yang kamu sukai. Terus kamu harus pahami target penontonmu itu memang benar-benar ada. Kemudian buat judul yang semenarik mungkin. Isi juga deskripsinya ya singkat saja teman-teman, tapi jelas ataupun padat. Kemudian buat tagnya, buat thumbnailnya, lalu upload, fokus di situ. Jangan macam-macam, beli jam tayang, nonton video sendiri, beli subscriber, gotong royong, support apa segala. Gak ada itu teman-teman, saya bilang gak ada. Ya, sekek manapun kita nonton video sendiri, trik-triknya gak ada. Yang jelas datangkan saja itu semua secara alami. Ya. Kalau share itu wajib, share sebanyak-banyaknya video kamu, bagikan ke orang-orang, tapi jangan paksa mereka untuk menonton. Ya paham ya, jangan istilahnya spam lah teman. Bagikan saja. Usaha itu bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya trik-trik menonton video sendiri agar direkomendasikan, itu tidak ada. Paham ya teman-teman? Mungkin nanti saya akan buatkan video yang lain. Ini hanya karena saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke saya. Kemudian saya juga coba apakah orang-orang masih tertarik mengenai seputar YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Saya Udo Farno. Assalamualaikum.